Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Senopati dari kelas 12 TOI. Di video ini saya akan menceritakan singkat saja perjalanan saya sebagai pengurus Forum Studi Islam tahun ajaran 2019-2020. Tujuan saya masuk Forum Studi Islam pertama kali yaitu cari teman, cari kenalan dari jurusan-jurusan lainnya, karena Forum Studi Islam ini organisasi Islam, organisasi rohis di SMK ini. Jadi ya saya masuk situ. Kedua yaitu tujuan saya mengisi waktu luang saya di hari libur saya. Yang saya tahu awal-awal promosi ekskul FS ini, dibilang kakak kelasnya itu, FS ini seru-seru dan santai-santai kegiatannya, cocok untuk mengisi waktu hari libur saya. Terus itu saya juga akan menceritakan pengalaman saya di FS itu bagaimana. Tentu saja banyak pengalamannya. Pertama itu ada seru juga. Banyak saya bisa kenal dekat dengan kakak kelas, dengan banyak teman juga, dapat kenalan jurusan-jurusan lainnya. Ya, jujur saya senang awal-awalnya. Saya akan menceritakan juga pengalaman saya sebagai ketua divisi dakwah. Ya, mengapa saya bisa ditunjuk sebagai ketua divisi dakwah? Ya, pada awalnya itu saya ikut divisi kaderisasi, tapi tiba-tiba pas pergantian pengurus, angkatan saya yang ngurus, saya ditunjuk sebagai ketua dakwah. Ya, jujur saya pertama kali itu kaget. Terus itu saya agak kebingungan, susah juga, nggak terlalu pede megang ketua divisi dakwah, karena kan yang namanya dakwah itu ya pasti harus sopan-sopan lah, harus baik-baik ya orangnya kan, nggak boleh ngomong kasar gitu. Sementara saya orangnya ya masih gitulah, masih ada kasar-kasarnya. Jadi saya nggak boleh keceplosan lah, ngomong kasar gitu, harus baik terus. Ya itu saya agak susah juga karena belum terbiasa. Karena kan yang namanya dakwah itu ya pasti harus sopan-sopan lah, harus baik-baik ya orangnya kan, nggak boleh ngomong kasar gitu. Sementara saya orangnya ya masih gitulah, masih ada kasar-kasarnya. Jadi saya nggak boleh keceplosan lah, ngomong kasar gitu, harus baik terus. Ya itu saya agak susah juga karena belum terbiasa. Ya, alhamdulillah saya masih bisa bertahan sebagai ketua divisi dakwah sampai sekarang ini. Selama saya menjabat itu, hal yang paling seru yaitu adalah ketika mabit, karena itu kan mabit bareng Ikhwan. Karena seru juga kegiatannya, ada nobar. Ya seru, cerita-cerita, pokoknya lah, makan bareng. Seru pokoknya. Ya itu asik. Orang-orangnya asik-asik, baik-baik. Ikhwannya ya lucu-lucu juga lah, seru pokoknya. Mungkin itu saja pengalaman saya selama saya menjadi pengurus Forum Studi Islam. Ya, saya juga akan memberikan sedikit pesan untuk pengurus berikutnya, yaitu mohon jika kalian sudah ditunjuk sebagai pengurusnya berikutnya, saya harap komunikasi kalian harus dijaga baik-baik antara Ikhwan sama Ahwat. Tidak boleh putus lah, maksudnya putus itu komunikasi, tetap jalan tapi harus dijaga omongannya. Tidak boleh menghendaki diri sendiri, menghendaki orang lain. Kalian tuh harus saling mengerti satu sama lain. Komunikasi dijaga, hubungan dijaga baik-baik.
Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya tadi. Ya pokoknya di FSI itu seru-seru lah. Pokoknya kalian nanti seru, ya senang juga, senang, suka ada dukanya, pasti itu ada suka ada dukanya, ada. Nanti kalian jalani saja dengan ikhlas, terutama tidak boleh mengeluh. Ya itu juga pesan saya. Ya itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaderisasi ketua berikutnya ya, saya minta pesan, kalau misalnya menjalankan suatu proker, jangan ibaratnya ya, jangan gimana ya bahasanya ya, jangan sampai kau menyudutkan salah satu pihak. Itu kalau sudah disudutkan salah satu pihak, dia ngerasa disudutkan, dia ngerasa tidak dihargai, terus dia baper. Nah ini masalahnya, dia baper dan tidak mau memaafkan. Itu yang susah, urusannya tambah panjang. Itu aja sih. Kalau misalnya menjalankan proker kayak Kabari, Riyadu, LDK, PHBI, Rihlah, itu gampang aja, percaya aja. Yang penting kamu itu pintar memanage, pintar buat ngatur. Habis itu jangan ragu-ragu kalau misalnya kamu ngasih tugas ke anggotamu yang lain, terus mereka belum kerjakan, ya nasihati aja, tegasi gitu maksudnya. 2, kalau jadi ketua itu jangan jangan baperan maksudnya. Ibaratnya ya, kalau misalnya ada bermasalah, oke lah, kalian bermasalah sama ini, terus sakit hati itu wajar ya, karena manusia kan. Yang tidak wajar itu kamu kalau sudah bermasalah sama salah satu orang atau salah satu pengurus, habis itu kamu bapernya tidak hilang-hilang. Baper di sini intinya kamu tuh harus mudah memaafkan kesalahannya orang lain. Karena sadar aja kamu juga tidak sempurna, dan kamu tidak bisa menuntut kesempurnaan dari seorang pengurus. Jangan baperan bro, pesan buat kader ini serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Insya Allah pada sehat-sehat semua ya. Sebelum saya masuk ke inti penyampaian, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman kelas 11 yang insya Allah nggak lama lagi akan menjadi pengurus FSI periode 2020-2021. Perjuangan berikutnya ada di tangan kalian. Jadi saya harap kalian bisa benar-benar istiqomah dan bisa benar-benar semangat dalam mengemban amanah ini. Buat teman-teman yang masih nanya, tapi kak saya nggak bisa mimpin divisi, tapi kak saya nggak bisa jadi ketua FSI. Tenang, kalian harus belajar dulu. Insya Allah, jika kalian ada kemauan untuk belajar, tidak ada yang tidak mungkin untuk kalian capai. Setiap ketua divisi, khususnya untuk ketua divisi Huminfo, tugasnya adalah menghandle semua kebutuhan, menghandle semua masalah, dan menghandle semua anggota yang berada di divisi antum. Antumlah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di divisi Huminfo. Baik itu adalah sebuah pencapaian atau malah sebuah penurunan. Tapi, antum punya anggota, pimpin anggota-anggota antum untuk membangkitkan FSI. Kembangkan divisi Huminfo hingga dikenal di publik secara luas. Ingat ini, seekor semut tidak akan mengangkat makanan yang ia temukan secara sendirian. Tapi, ia akan memanggil temannya untuk membantu membawa makanan tersebut. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi, selamat untuk pengurus FSI periode 2020-2021. Semoga angkatan kalian lebih baik daripada angkatan sebelum-sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Dia Ulhaq dari kelas 12 Analis Kimia A.
Jabatan saya di FSI ini sebagai sekretaris. Tugas saya sebagai sekretaris yaitu membantu Ketua Rohis dalam masalah pengetikan dan kesekretariatan, kemudian mencatat dan mengarsipkan surat yang masuk dan keluar, serta mengarsipkan administrasi Rohis berupa AD/AD/RT, struktur kepengurusan maupun uraian tugas, dan lain sebagainya. Suka dan duka selama saya menjabat yaitu misalnya ketika FSI akan melaksanakan sebuah agenda, biasanya sekretaris sangat sibuk di awal-awal menyusun proposal, undangan, surat peminjaman, dan lain-lain. Setelah semua surat-surat tersusun, pasti akan langsung diserahkan ke kepala sekolah. Nah, dukanya itu kalau proposal harus dipending karena beberapa hal, dan yang paling sedih kalau proposalnya tidak disetujui. Kalau sukanya pasti ketika proposalnya disetujui, lalu acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mempercayai saya dalam menjalankan amanah sebagai sekretaris ini. Mohon maaf jika selama ini ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Zahra Nur Ramadhani. Saya dari kelas 12 Kimia Analis B. Saya pengurus FSI tahun 2019-2020 yang berjabat sebagai bendahara FSI. Nah, selama saya menjabat, banyak sekali hal yang saya alami maupun suka ataupun duka. Bendahara memang mempunyai tugas yang sederhana, tetapi penuh dengan tanggung jawab. Bendahara itu tugasnya bukan hanya memegang uang, tetapi sebagai bendahara juga harus dapat mengatur bagaimana tingkat pemasukan ataupun pengeluaran. Bendahara harus siap dan memperhitungkan berapa sih pengeluaran untuk setiap acara. Bendahara juga harus tegas untuk menagih uang kas ke setiap anggota, karena jika ingin setiap acara yang kita buat ingin berjalan dengan sukses ataupun lancar, pastinya kita harus membutuhkan dana untuk membuat acara itu sukses. Setiap pengeluaran ataupun pemasukan harus dicatat. Nah, jadi bendahara itu harus menyiapkan catatan untuk itu. Nota-nota pembelian atau pembelanjaan juga harus disimpan. Dan juga tidak boros dalam pengeluaran. Selama saya menjadi bendahara, jujur, saya sedikit pusing dan sedikit kesal saat menagih uang kas ya. Karena kadang itu ada orang yang bilangnya, iya nanti saya akan bayar, iya nanti aku bayar besok. Tapi pas besok-besoknya itu gak dibayar. Nah, tapi mau gimana lagi, sebagai bendahara harus sabar, ya kan? Dan juga bendahara itu harus siap nombokin uang kalau misalnya uang yang dipegang itu kadang ada yang hilang ataupun keselip. Nah, tetapi selama saya menjabat, saya belum pernah nombokin uang karena alhamdulillah uangnya aman terus. Intinya itu, jadi bendahara kita itu sudah diberi amanah dari kakak kelas. Jadi kita harus menjalankan amanah itu. Intinya, menjadi seorang bendahara harus berusaha untuk tetap amanah dan bersikap jujur. Mungkin itu saja pengalaman bendahara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan suatu kehormatan bisa dipercaya teman-teman semua sebagai bendahara. Mohon maaf jika selama menjabat bendahara ada kata-kata dan perbuatan yang membuat teman-teman tersinggung dan kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo semuanya. Nah, sebentar lagi FSI akan ganti kepengurusan. Dari angkatan 2019-2020 berganti ke angkatan 2020-2021. Nah, di setiap organisasi itu terdapat jabatan di dalamnya seperti ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Dan saya di sini sebagai
wakil ketua FSI bakal jelasin itu wakil ketua FSI itu bakal ngapain aja dan apa aja tugas-tugas dari wakil ketua. Biasanya wakil ketua itu dia akan menggantikan seorang ketua jikalau ketua itu tidak bisa atau berhalangan dalam menjalankan organisasi. Tetapi tidak cuma itu, wakil ketua itu nggak cuma bertugas jika ketua berhalangan aja. Nah, berikut adalah tugas wakil ketua dan fungsi dari wakil ketua. Yang pertama itu adalah menjalankan tugas ketua jikalau ketua berhalangan seperti yang tadi saya bilang. Terus yang kedua, membantu ketua dalam membuat agenda dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Terus yang terakhir, yang ketiga yang saya bisa sebutkan yaitu mengawasi, mengkoordinir pengawasan dan pelaksanaan disiplin kerja. Siapapun kalian nanti yang terpilih jadi wakil ketua atau terpilih menjadi jabatan-jabatan lain dalam FSI ini, ya saya hanya bisa bilang semoga kalian bisa istiqomah sampai akhir. Dan jangan kalian pernah berpikir kalau kalian tuh merasa sendirian. Kalian tidak sendirian, kalian tuh punya teman FSI yang pasti mau membantu kalian. Dan kalian harus bisa lebih baik daripada kami sebelumnya. Jangan ikuti aspek-aspek yang baik, tapi janganlah ikuti aspek-aspek yang buruk dari kami atau sebelum-sebelumnya. Dan saya hanya bisa bilang, let's make FSI great again. Saya Adi, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, selaku Ketua Forum Studi Islam 2019-2020. Saya kelas 12 dan jurusan Kimia Industri B. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada adik-adik kelas 11 dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas berkenannya menerima amanah dari kami untuk terus melanjutkan perjuangan Forum Studi Islam. Semoga kalian selalu istiqomah di jalan dakwah yang akan menanti kalian. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kinerja Ketua FSI menurut saya sendiri. Yang pertama, ketua harus yakin dan percaya diri bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah dan pastinya akan ada masa di mana merasakan yang namanya susah dan senang saat menjalankan sebuah organisasi dengan teman-teman pengurus yang lain. Karena kedepannya FSI bakal seperti apa, itu semua ada di keputusan kalian sebagai pengurus. Yang kedua, seorang ketua atau leader harus menyadari karakteristik teman-teman kita yang ada di pengurusan. Karena itu sangatlah penting untuk kita memahami pribadi teman-teman kita agar mempermudah komunikasi antara seorang ketua dan anggota. Yang ketiga, seorang ketua semestinya tidak baper atau terbawa perasaan ketika sedang memimpin suatu organisasi. Yang keempat, seorang ketua harus selalu punya koneksi baik dengan kepala sekolah, pembina, rohis-rohis lain, dan teman satu organisasi. Jadi jangan lupa untuk saling berkomunikasi kepada orang-orang tersebut karena itu sangat penting untuk FSI sendiri. Yang kelima, seorang ketua harus memahami kondisi yang sedang terjadi di organisasi tersebut dan mempunyai keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut. Yang terakhir, yang keenam, jalanin kepengurusan ini dengan ikhlas dan amanah. Insya Allah pasti akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi info dari saya, ini info yang menurut saya penting. Untuk pengurus baru, saya harap kalian bisa lebih baik dari kami dan saya perwakilan dari kakak-kakak pengurus kelas 12 tahun 2019-2020. Mohon maaf apabila kami selama 1 tahun ini sangat merepotkan kalian, tapi saya harap kalian bisa memetik hikmahnya dalam setahun ke belakang. Sekian dari saya, kurang maupun lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.